Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu dengan saya Nur Hidayah Lubis dari Prodi DKV Desain Komunikasi Visual. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pengenalan pertama tentang mata kuliah manajemen desain. Jadi untuk di awal kita harus mengetahui definisi-definisi dan unsur-unsur manajemen itu terdahulu. Baiklah, pertanyaan yang pertama yaitu, apakah manajemen itu? Nah, menurut para ahli, yaitu Lawrence, mendefinisikan manajemen sebagai keahlian untuk memotivasi orang lain agar melakukan sesuatu. Organisasi atau kelompok juga bisa memiliki keterampilan manajemen, tidak harus seseorang. Nah, untuk pengertian manajemen itu sendiri adalah suatu proses melalui perantara, yaitu dengan pengendalian sumber daya manusia untuk mencapai tujuan secara efektif sehingga dapat mengerjakan proyek atau tugas dengan tepat waktu dan dengan sesuai dengan tujuan yang diinginkan begitu. Nah, dengan adanya ilmu manajemen diharapkan apa yang dikerjakan bisa selesai tepat waktu dengan prosedur-prosedur tertentu dan juga tanpa menyia-nyiakan apapun, tidak menyia-nyiakan suatu usaha apapun begitu. Yang kedua adalah 5 unsur konsentrasi dalam manajemen. Nah, untuk yang pertama adalah perencanaan. Perencanaan merupakan kegiatan yang mengatur segala proses yang akan dilakukan di masa depan. Kenapa perencanaan ini dilakukan di awal atau ditetapkan di awal? Karena dengan perencanaan tersebut, perusahaan ataupun seorang individu dapat melaksanakan segala proses atau kegiatan secara teratur, dan mereka telah mengetahui tujuan apa yang mereka inginkan, seperti itu kira-kira. Nah, yang kedua yaitu setiap organisasi memiliki 3 komponen utama, yaitu orang, fungsi, dan faktor fisik organisasi. Nah, ketiga komponen ini harus bekerja sama atau menjalin hubungan dalam berbagai fungsi walaupun itu fungsinya bersifat personel ataupun faktor fisik. Oleh karena itu, penyelesaian semua pekerjaan bisa dapat bermanfaat dan tepat sasaran. Yang ketiga yaitu identitas atau merek ketiga atau brand adalah identitas yang menyampaikan janji pendapatan yang diberikan oleh manajemen perusahaan. Identitas merek dibuat berdasarkan satu atau lebih elemen berikut, ya seperti nama, logo, simbol, warna ataupun desain, dan masih banyak lagi. Nah, yang keempat, sumber daya manusia. Nah, sumber daya manusia merupakan salah satu unsur paling penting dalam pendukung organisasi, yang dapat diartikan sebagai orang-orang yang bekerja dalam organisasi. Nah, potensi manusia sebagai penggerak kelangsungan hidup organisasi atau sebagai aset dalam organisasi perusahaan merupakan inti dari seluruh kegiatan organisasi tersebut. Jika sumber daya manusia tersebut baik atau dapat melakukan perencanaan dengan benar, maka organisasi tersebut akan mendapatkan tujuan yang diharapkan, kira-kira seperti itu. Yang kelima yaitu pasar. Nah, unsur ini dianggap krusial karena perusahaan hanya bisa berkembang jika dikenal di pasar. Maka karena pasar ini dipengaruhi oleh unsur material, jadi kita harus mengetahui target pasarnya seperti apa atau apa yang sedang dibutuhkan di pasaran. Ketiga adalah mengapa industri kreatif membutuhkan manajemen. Nah, karena di dalam industri kreatif ataupun dalam kehidupan kita sehari-hari, kita harus memiliki manajemen tersendiri yang kita atur tersendiri, seperti perencanaan. Kita harus memiliki 3 komponen. Jika kita memiliki organisasi, kita harus memiliki 3 komponen, yaitu sumber daya manusia, perusahaan, dan juga kebutuhan fisik yang lain. Nah, untuk desain kreatif juga kita harus memerhatikan bagaimana keadaan pasar.
apa yang sedang dibutuhkan orang-orang, apa yang sedang senangi orang-orang, agar produk yang kita keluarkan itu dapat mencapai apa yang kita butuhkan. Yang keempat yaitu apa saja unsur-unsur yang dapat membangun manajemen yang baik ya. Yang pertama yaitu peluang. Nah, kita harus menggunakan peluang itu sebaik mungkin. Kita harus mencari data, harus meriset apapun agar kita dapat memiliki tempat dalam peluang tersebut, seperti itu. Yang kedua yaitu inovasi. Bedakan produk Anda dengan yang lain. Jadi Anda memiliki keunikan tersendiri atau brand tersendiri, seperti itu. Yang ketiga yaitu persaingan. Nah, kita juga harus melihat persaingan seperti apa yang ada di pasaran. Persaingan di dalam bidang harga kah atau kualitas barang kah. Jadi kita bisa mengupgrade produk-produk kita. Yang keempat yaitu skala ekonomi. Kita harus memperhatikan skala ekonomi target yang kita inginkan. Kita harus melihat atau meriset di tempat yang kita targetkan tersebut memiliki tingkat ekonomi yang seperti apa. Yang kelima yaitu pengujian. Nah, kita harus memeriksa semua produk-produk yang kita buat dengan menguji kualitasnya agar pelanggan puas dan tetap membeli kepada kita. Nah, yang keenam yaitu resiko dan kegagalan. Untuk dapat berinovasi dan untuk dapat melangkah maju, kita harus dapat bersiap sedia menerima resiko dan kegagalan. Nah, untuk itu kita harus mempertimbangkan resiko yang seperti apa yang akan terjadi jika Anda gagal dalam melaksanakan manajemen dalam organisasi Anda atau dalam diri Anda. 5 yaitu apa saja ciri perusahaan dengan manajemen yang baik. Nah, kelangsungan perusahaan sangat bergantung kepada karakteristik dan manajemen yang dimiliki oleh perusahaan tersebut. Nah, ciri perusahaan yang dikelola dengan baik adalah perusahaan tersebut memiliki misi yang jelas tentang bagaimana memahami operasional perusahaan dan memiliki informasi yang jelas tentang pasar. Keduanya menjaga komunikasi yang terbuka agar mengelola perusahaan dapat menjaga hubungan yang erat. Kegiatan perencanaan juga dapat dilakukan melalui suara bersama dan dapat diubah kapanpun dan dimanapun sehingga memperoleh kesempatan tumbuh dan individu juga dapat memajukan ide dan perusahaan. Yang keenam, apa saja standar manajemen yang baik? Yang pertama yaitu struktur dan tanggung jawab. Elemen terpenting dalam manajemen lingkungan operasional adalah dukungan tertinggi bagi manajemen menengah dan karyawan perusahaan. Penerapan sistem manajemen lingkungan yang sukses membutuhkan komitmen dari semua karyawan perusahaan. Oleh karena itu, tanggung jawab lingkungan tidak hanya dianggap sebagai fungsi lingkungan, tetapi sebagai tanggung jawab seluruh organisasi di dalam perusahaan. Yang kedua adalah pelatihan, perawatan dan kompetensi. Karena kompleksitas di bidang ini, pelatihan menjadi sangat penting dalam pengelolaan lingkungan bagi itu tiap karyawan ataupun untuk fungsi perusahaan tersebut. Tidak hanya perlu melatih tenaga lingkungan, tetapi juga perlu melatih semua pekerjaan lain di dalam perusahaan. Semua pekerja harus diberitahu tentang dampak yang mereka timbulkan terhadap lingkungan melalui pekerjaan mereka. Ya, yang nomor ketujuh adalah contoh perusahaan dengan manajemen yang baik. Nah, yang pertama yaitu PT Sinar Sosro. Perusahaan ini telah berdiri dari tahun 1940 dan merupakan perusahaan pertama yang membuat teh dalam kemasan di Indonesia. Nah, perusahaan ini memiliki strategi manajemen pemasaran yang sangat unggul, yaitu berfokus pada kepuasan pelanggan. Nah, dengan memberi produk dengan harga terjangkau,
dan dapat ditemukan di seluruh penjuru Indonesia. Karena itu mereka lebih mengedepankan distribusi dibandingkan menaikkan harga agar dapat dinikmati oleh seluruh kalangan masyarakat. Yang kedua yaitu Google. Nah, perusahaan yang telah memiliki 70 kantor di seluruh dunia ini sangat mengedepankan manajemen sumber daya manusia untuk membuat inovasi-inovasi terbaru dengan memperhatikan kelebihan dan perkembangan SDM, juga dengan membuat lingkungan kerja yang ramah. Karena itu, seleksi dalam perusahaan ini sangat ketat untuk mencapai SDM terbaik. Ya, kira-kira itu saja dari saya dalam pengenalan mata kuliah manajemen desain. Saya mengucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pamit undur diri, bye-bye.